Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bab 8 tentang peduli lingkungan. Kira-kira kalian peduli nggak sama lingkungan kalian? Peduli. Baik, coba Pak tanya. Apa aja sih lingkungan yang kalian ketahui? Lingkungan sekolah. Terus? Lingkungan rumah. Taman. Apalagi? Pekarangan rumah. Ya, itu semua adalah lingkungan sekitar kita. Nah, kita akan mempelajari itu. Di dalam lingkungan ada apa aja? Terus bagian-bagian apa aja dalam lingkungan? Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Ada lingkungan bersih, ada lingkungan kotor. Kira-kira enakan mana dilihat? Lingkungan bersih. Kalian enak gak tinggal di lingkungan kotor? Nyaman gak? Nyamanan mana? Tinggal di lingkungan bersih atau lingkungan kotor? Lingkungan bersih. Kenapa lingkungan kotor kalian gak mau tinggalin? Bau, terus banyak penyakit, terus banyak nyamuk. Kalau kalian mau hidup enak, nyaman, sehat, harus memiliki lingkungan bersih. Jangan sampai kotor. Terutama apa? Rumah kalian, sekolah kalian, tempat tidur, tempat belajar, tempat ngaji, tempat ibadah harus nyaman. Begitu juga di sekolah, lingkungannya, kelas kalian, halaman sekolah, taman, musola. Kalau lingkungannya bersih, apapun kegiatannya pastinya nyaman. Selanjutnya, apa solusinya kalau lingkungan kotor? Yaitu apa? Kita bersihkan. Ambil sampahnya, tanam pohonnya, mengambil sampah atau membersihkan lingkungan sekolah ya. Selanjutnya, ini yang akan kita pelajari, konsep lingkungan menurut ajaran Islam ya. Bagaimana kita harus peduli terhadap lingkungan. Seperti gambar yang ada di sini. Kalau kalian peduli terhadap lingkungan, beresin apa yang menjadi aktivitas kalian setiap hari. Kalau di rumah, diberesin halamannya, pelatarannya, kacanya, rumahnya, dalamnya disapu, dipel, sampahnya dibersihkan. Itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 29. Bahwasanya apa? Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya apa? Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya untuk kita jaga, untuk kita rawat, supaya apa? Tetap indah. Coba bayangkan, sudah banyak kerusakan di muka bumi. Karena kerusakan lingkungan, efeknya apa? Ke kita juga, manusia. Hilangnya ekosistem, peradaban hewan, hilangnya rumah kita kalau terkena bencana. Nah, itu dari efek kita tidak bisa menjaga lingkungan. Nah, itu salah satu efeknya. Jadi, dalam surat Al-Baqarah ini, Allah menciptakan kita untuk merawat, menjaga alam semesta ini.
Bukan untuk dirusak, tapi untuk dijaga. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu surat Ar-Rum ayat 41. Turunkan surat Ar-Rum ayat 41 bahwasanya apa? Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia. Allah udah kasih peringatan bahwasanya kerusakan itu terjadi karena ulah manusia, bukan makhluk yang lain. Ya, makhluk yang lain nggak bisa berpikir baik, buruk, untung, rugi. Kalau kita bisa menjaga lingkungan kita, semua makhluk pasti hidup, baik yang bernyawa ataupun yang mati. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga, otomatis apa? Hancur semua. Tumbuhan hancur, hewan-hewan juga pada punah, bebatuan, air kotor, udara kotor. Nah, itu penyebabnya. Mudah-mudahan kita jangan termaksud. Justru apa? Kita melestarikan lingkungan yang baik, yang asri. Apa sih lingkungan? Segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup. Ada taman, ada tumbuhan, ada halaman. Itu juga lingkungan namanya. Tapi ini lebih luas lagi. Segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup. Berarti namanya makhluk itu luas. Bukan hanya manusia aja. Tapi ada hewan, ada tumbuhan, ada cahaya, ada matahari, dan lain sebagainya. Itu semua makhluk. Ya. Nah, itu memiliki lingkungannya masing-masing. Kalau kita merusak, berarti kita merusak juga lingkungan makhluk yang lain. Zolim kalau kita sampai merusak lingkungan lain. Padahal makhluk lain tidak pernah merusak lingkungan kita. Baik berupa benda mati ataupun hidup. Ya. Yang hidup apa? Hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang mati apa? Ada air, ada bebatuan, ada tanah. Itu yang mati. Ada udara dan lain sebagainya. Serta terpengaruh dan memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia. Coba kalian amati. Di gambar A banyak apa aja? Hewan. Apalagi? Tumbuhan. Terus? Bebatuan, air. Coba yang bagian B. Bebatuan, air, tanaman. Nah, apa yang jadi pembeda? Ternyata apa? Lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada biotik, yang kedua ada abiotik. Apa sih itu biotik? Apa sih itu abiotik? Biotik adalah salah satu komponen dari ekosistem berupa makhluk hidup yang ada di bumi, ya. Atau bisa kita persingkat apa? Makhluk hidup atau benda hidup. Contohnya apa? Manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Maksudnya hewan-hewan kecil atau makhluk-makhluk kecil. Selanjutnya ada abiotik. Apa itu abiotik? Abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut benda-benda mati atau komponen yang tidak hidup di bumi. Komponen abiotik ini merupakan bagian dari ekosistem dan memiliki pengaruh serta manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Jadi Allah ciptakan benda mati pun apa? Berguna bagi makhluk hidup. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu bermanfaat buat makhluk hidup. Contohnya apa? Ada air, ada angin, ada cahaya matahari, derajat keasaman, garam, kelembapan udara, suhu, tanah, ya, tekanan udara, iklim dan lain sebagainya. Itu merupakan makhluk mati, ya, yang Allah ciptakan dan juga bermanfaat buat kehidupan kita. Kira-kira kalau nggak ada air bisa hidup nggak kan? Kira-kira kalau ada pohon kita bisa hidup apa enggak dengan nggak ada makanan?
Dari tumbuhan ada manfaatnya. Dari hewan ada manfaatnya. Cahaya matahari penting. Matahari ini walaupun panas, tapi apa? Ada manfaatnya. Walaupun mati, nggak bergerak, ada manfaatnya. Ya, ada vitaminnya. Ada kegunaannya buat kita yang hidup. Ya, paham? Nah, itu dia. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada. Baik. Sekarang, ya udah buat kelompok kan? Sekarang masing-masing per kelompok kita punya lingkungan yang luas. Nanti kelompok pertama ada di sebelah samping kantin. Ini kalian cari ada apa aja di lingkungan situ. Terus yang kelompok kedua nanti di samping kelas 5B ya, kelas 5B atau samping kantin sebelah sananya. Ya itu lihat, ditulis apa aja. Kelompok 3 ada di belakang 5B. Terus yang kelompok 4 ada di belakang kelas rendah. Nah, kelompok 5 ada di sini, samping pendopo. Dicatat ada apa aja. Baik, ini kelompok 4 udah dapat apa aja di sini? Ada apa aja yang kalian temuin? Yang biotik, hewan, kupu-kupu, Ada kupu-kupu, semut, cacing, jangkrik, tumbuhan, sirih hijau, lempuyang, sama beluntas. Ya, itu. Itu ya. Jadi nanti kalian amati lagi yang kalian belum bagian mana, silakan diamati lagi. Ini kelompok 2 ya. Ada apa aja di lingkungan sini? Ada Yang kalian hewan. temuin? Hewan termasuk biotik seperti Lebah, lebah, kupu-kupu, kupu-kupu, burung, dan kadal. ya, terus Kedua, tumbuhan. Tumbuhan termaksud biotik juga ya, seperti rumput, bunga kamboja, dan pohon mangga. ya. Kenapa? Dan tiga, ada air, udara, tanah, pasir, dan batu. Ya, itu ya. Iya. Jadi ada biotiknya, ada abiotiknya. Ya, Abiotiknya. baik. Terima kasih. Ya. Ya, untuk kelompok 3. Iya, Pak. Kira-kira di lingkungan sini apa yang kamu bisa temukan? Yang bisa ditemukan ya, Pak. Apa aja? Di sini di biotiknya ada Hmm? pohon pepaya, Hmm? ada pohon cabe, Hmm? pohon pisang, Ah, pohon belimbing sayur, pohon singkong, pohon pare. Dan di sini saya juga menemukan benda mati. apa aja? Di sini ada air, Ah, ada angin, hmm, ada cahaya matahari, ya. ada udara, ada suhu tanah, tekanan udara, iklim dan batu, Pak. Ya, baik itu ya. Iya, Pak. Nanti kamu lanjut lagi, kamu amati lagi, lanjut ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih.
Baik, untuk kelompok 4 di lingkungan ini apa yang kalian temukan? Abiotika ada air, ranting, batu, Heeh, tanah, tanah, akar kering, duri, buah markisa. heeh, Terus biotiknya ikan-ikan, heeh, lalat, siput, tumbuhan, kupu-kupu, semut. Tumbuhannya di sini ada pohon markisa, heeh, pohon singkong, pohon ya, pisang, heeh, pohon jambu, daun kelang. ya. Ya udah, nanti dilanjutkan lagi kalian pengamatannya ya. Oke, makasih. Silakan dilanjutkan. Baik ya, kelompok 5. Coba apa aja yang kamu temukan di lingkungan sekitar sini? Ada daun paya, pohon mangga, pohon nangka, kembang telang, pohon ceri, rumput, bunga-bunga, dan sirih merah. Terus? Untuk hewan-hewannya ada kaki seribu, Hmm, yang tadi kita lihat ada kumbang juga. Oke. Ya, terus? Untuk benda matinya ada angin, tanah, udara, kelembapan, pasir, plastik, batu, dan air. Oh iya, ya. Baik ya, itu. Silakan kalian lanjut amati ya. Nanti dicatat ya. Ya, ya. Baik ya, tadi kalian sudah mengamati lingkungan sekitar sekolah kita. Ada lingkungan biotiknya, ada lingkungan abiotiknya. Ya, di antara ada tumbuhan kita banyak. Alhamdulillah di sekolah kita ada perairan juga lancar, tanahnya juga subur. Alhamdulillah ya, dan hewan-hewan yang lain ya. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaganya. Sekarang gimana kita bisa menjaganya dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik. Itu aja hari ini pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah bil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.